Hai warga Jawa Timur, bertemu kembali dengan saya Sofia Aryani dalam program Info Jatim. Kita mulai dari Gedung Geraha di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Hal ini merupakan kewajiban bagi umat Islam bila hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Tidak sendiri, penyerahan zakat dilakukan Gubernur Khofifah secara kompak bersama dengan jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jatim. Pembayaran zakat ini dilakukan di loket-loket yang telah disediakan oleh Basnas. Pembayaran zakat ini selain bisa dilakukan secara tunai juga bisa dilakukan melalui pembayaran non-tunai. Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam bila hartanya sudah mencapai nisab dan haulnya. Khofifah juga menghimbau para aparatur sipil negara yang beragama Islam baik di lingkungan Pemprov Jatim maupun pemerintah kabupaten atau kota untuk bisa segera menunaikan zakat, yaitu melalui Badan Amil Zakat atau lembaga penyaluran zakat yang resmi. Hal ini agar penyaluran zakat benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bisa ditasarufkan atau disalurkan bagi masyarakat sesuai dengan 8 golongan penerima zakat. Saat ini Basnas baik pusat maupun Jatim sedang mengembangkan zakat produktif, yang mana zakat produktif ini juga telah disalurkan kepada para pelaku usaha mikro dan ultra mikro di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan RSUD Husada Prima yang beralamat di Jalan Karangtembok, Surabaya. Peresmian ini sebagai tanda bahwa rumah sakit ini sudah memiliki banyak layanan unggulan seperti rumah sakit umum lainnya. RSUD Husada Prima dahulu dikenal dengan RS Paru Surabaya. Sesuai peraturan Gubernur Jatim nomor 11 tahun 2021, RS Paru Surabaya ini berganti nama menjadi RSUD Husada Prima. Dan sejak saat itu, RSUD ini selain tidak hanya berfokus pada layanan pengobatan paru saja, tapi juga memiliki banyak layanan unggulan lainnya. Meski nama rumah sakitnya berubah, namun Gubernur Khofifah menekankan bahwa core bisnis dari layanan kesehatan di rumah sakit ini tetap untuk paru. Justru dengan perubahan nama menjadi rumah sakit umum, layanan yang diberikan di rumah sakit ini semakin diperluas. Gubernur Khofifah menjelaskan, pengembangan layanan pada RSUD Husada Prima adalah bagian dari jawaban atas tuntutan dan kebutuhan akan layanan kesehatan bagi masyarakat. Di RSUD Husada Prima kini memiliki 4 layanan unggulan, diantaranya tuberkulosis one stop service yang mampu memberikan layanan satu pintu bagi penderita penyakit paru yang dilengkapi dengan deteksi dini penyakit paru. Sementara itu, Gubernur Khofifah juga meminta agar seluruh tim yang bertugas mampu berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap para dokter dan layanan medisnya. Pasalnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para dokter sangat tinggi, utamanya sejak terjadinya pandemi COVID-19. Sesaat lagi kita akan ikuti informasi himbauan dari Presiden Jokowi tentang mudik. Jadi tetap di Info Jatim. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting?
Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi, vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Aku bingung sendiri, yang mana? Aku petugas yang lagi bimbang hatinya. Di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima. Bisa duluin saya, Mas? Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri, dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku ciwes cueng teni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini. Lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati? Aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi. Ku pilih sesuai nomor antri. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Sudah lama kita belajar dari rumah. Tidak
tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah melakukan survei dengan hasil bahwa akan ada jutaan mobil dan sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik pada tahun ini. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik yang diperkirakan pada tanggal 28 hingga 30 April 2022. Dan berikut himbauan dari Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Dari survei Kementerian Perhubungan, didapatkan hasil bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Dalam mengantisipasi itu, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah one way, dan larangan truk masuk jalan tol. Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal, tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, utamanya memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker.
Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau jembatan Ngaglik Lamongan yang telah tuntas dilakukan perbaikan beberapa waktu lalu. Gubernur memastikan bahwa jembatan telah siap dan layak untuk dilewati para pemudik. Perbaikan jembatan berlangsung cepat dan sangat progresif. Bahkan jembatan Ngaglik telah dilakukan open traffic setelah lolos uji beban pada hari Minggu yang lalu. Hal ini membuat pembukaan arus lalu lintas lebih cepat 5 hari dari target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu pada 22 April 2022 atau H-10 Lebaran. Atas kinerja BBPJN Jatim tersebut, Gubernur Khofifah secara khusus memberikan apresiasi atas seluruh kerja keras dan profesionalitas semua pihak yang bergotong royong melakukan perbaikan jembatan Ngaglik Kabupaten Lamongan yang merupakan jembatan vital dalam mendongkrak akses perekonomian bagi masyarakat Jawa Timur. Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa pembukaan arus lalu lintas mulai hari Minggu kemarin dilakukan setelah dilakukan loading test atau uji beban, di mana uji beban dilakukan dengan tes dinamis dan statis, serta tes press test atau pemberian tegangan lebih dari standar. Dengan selesainya revitalisasi jembatan Ngaglik ini, Gubernur Khofifah berharap arus lalu lintas maupun arus logistik bisa kembali lancar sehingga mendukung kelancaran arus mudik lebaran masyarakat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa Pemprov Jatim sudah melakukan upaya maksimal untuk mendukung kelancaran mudik lebaran tahun 2022. Salah satu bentuknya adalah memastikan bahwa kondisi jalan-jalan provinsi maupun jembatan dalam kondisi baik. Secara khusus, Gubernur Khofifah memerintahkan Dinas PU Bina Warga Jawa Timur untuk melakukan persiapan yang matang, seperti memastikan jalan milik provinsi dalam kondisi baik untuk dilewati pemudik serta melakukan antisipasi daerah rawan bencana dan kesiapan personil dan alat berat. Menurut Khofifah, berdasarkan data yang ada, ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jatim panjangnya mencapai 1.421 km dan panjang jembatan 10.870 meter. Dari panjangnya jalan itu, kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 89,61%. Dengan kondisi seperti ini, maka jalan provinsi maupun jembatan yang ada di wilayah Jawa Timur dalam kondisi yang siap menyambut dan mendukung kelancaran kegiatan mudik lebaran masyarakat. Dan selama masa lebaran 2022, Pemprov Jatim juga membuka posko lebaran di jalan-jalan provinsi. Di setiap posko juga disiapkan alat berat yang siap digunakan 24 jam apabila terjadi bencana atau gangguan lainnya. Informasi tadi mengakhiri Info Jatim saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv/live. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube channel kami. Saya Sofia Aryani, terima kasih dan sampai jumpa.